penonton. Setelah sekian lama mati suri, akun saya kembali lagi dan mengawali akun ini kembali kita memperingati Tari Internasional. Saatnya saya juga ingin ngobrol-ngobrol sama seniman Tabanan, potensi muda, orang lokal. Namanya Jusna. Oh, Gerempong. Ya, artinya kita santai, sambil ngerokok, sambil minum. Ini disponsori sama Tim Moktil. Kebetulan lokasinya ada di sini, di lokasi pencucian Brother Kinlet. Sini juga ada bakmi sama Tim Moktil. Mungkin ada yang beberapa teman-teman yang belum tahu nama aslinya siapa, asalnya dari mana. Gitu. Itu taman. Nama panggilan aja ya, nama panggilan aku Jusna. Aku dari Kerambitan. Kerambitan? Penarukan, desa Penarukan. Oh, Penarukan. Terus tamatan terakhir IKIP PGRI Bali. Oh, sini ya. Di Sil. Enggak. Kan IKIP PGRI Bali. Ini beberapa pertanyaan yang artinya ragodot. Yang kira mengusik kehidupan Gerempong. Kehidupan gue Liku Oke. deh. Kenapa harus menjadi liku? Kenapa harus? Seorang Jusna kenapa harus menjadi liku? Kalau dibilang harus sih nggak harus. Apa men ya? Emang jalannya mungkin udah di sini ya. Karena ini sebenarnya bukan pilihan. Jadi awalnya bukan pilihan. Kan ada tuh orang yang pengen menjadi liku, jadi mereka belajar dulu baru jadi liku. Kalau aku enggak, awalnya aku coba-coba. Ini bukan dicoba-coba, diajak sama salah satu sanggar buat ikut nari. Terus aku awalnya nggak mau nih, karena ini tujuan untuk ngayah. Jadi ya udah deh, kenapa nggak dicoba? Artinya belum belajar sebelumnya. Belum belajar sama sekali dan belum tahu apa-apa tentang liku. Tapi waktu itu pertama kali aku narikinnya sosok liku. Akhirnya nari di pertama itu di daerah Kerambitan di Banjar sana. Katanya aku disatuin sama salah satu teman aku yang aku ajak masih sekarang, Kapo. Masih diajak sekarang. Awalnya dia ngajakin aku, yuk coba yuk ikut-ikut ngayah-ngayah, siapa tahu nanti dikenal sama orang ya gitu. Terus aku nggak pikir gitu juga, aku awalnya nggak mau. Akhirnya ada tawaran dari dia, ya aku coba deh ikut ngayah. Akhirnya terus sama dia ngayah. Jadi kan aku nggak milih dong jadi liku, nggak ada emang diharuskan untuk kesana. Karena ajakan teman awalnya, akhirnya terjunlah aku di dunia liku. Abis belajarnya itu dari YouTube, terus seiring berjalannya waktu aku ngayah belajar dari sana gitu. Yuk, sambil minum santai. Oke, apa ini? Santai. Ini minuman strawberry latte. Aja Apa ini? Pusadan ngas. Pusadan. Psikotropika. Oh, psikotropika. The Moktil. Psikotropika, obat-obatan terlarang. Bang. Enak. Masuk sanggar atau grup? Ya, aku habis aku jalan-jalan ke Pura-Pura, ngayah ke Pura-Pura. Aku ada tawaran masuk, belum sih tawaran untuk menggantikan salah satu pemain liku gitu awalnya. Di grup artis Channel 5. Tapi promosian minum. Awalnya aku diajakin untuk menggantikan karena likunya yang nggak bisa, terus aku yang gantiin gitu. Awalnya aku nggak percaya diri nih, karena ya udah deh, terus banyak yang support juga, coba siapa tahu gitu kan. Terus akhirnya aku mau, tapi setelah pentas pertama itu aku down banget, karena benar-benar aku nggak ada pegangan bahwa ini loh pakem Arjo harus nyanyinya seperti ini. Masih demam panggung. Dulu waktu aku nari-nari ke Pura-Pura itu aku nggak pakai pakem yang benar-benar gini harganya dari keluar sampai akhirnya gini, aku nggak pakai.
Cuma ya nari-nari gitu aja, lucu-lucuan aja gitu. Setelah itu, tapi aku pas berangkat mau jalan ke sana diajarin dulu di mobil bahwa gini. Tapi setelah pentas, aku penampilannya mungkin kurang bagus menurut mereka. Jadi aku dikasih tahu lah ini. Terus kayak mentalnya nggak kuat gitu loh. Aduh, kayaknya bukan posisi aku nih yang di sini nih. Kayaknya aku nggak cocok gitu dari diri sendiri. Tapi Udah down aku. Terus akhirnya ditawarin lagi buat dia datang lagi nari di Banjar aku. Diajaklah ikut tampil kan dengan likunya yang itu yang udah ada dia. Terus awalnya aku nggak mau juga, dipaksa akhirnya pentas dalam satu tim itu juga aku merasa nggak ada gunanya aku dari dalam itu karena mereka udah punya lawakan sendiri kan. Terus aku kayak gimana ya, kayak cuma patung yang diam di sana tapi diajak ngobrol terus jawab gitulah pokoknya. Akhirnya aku makin down lagi. Setelah berapa bulan atau berapa minggu kemudian ada tawaran dari telepon dari Cengeng Masnya, dari bosnya. Terus aku telepon second sing makanya melayakan liku gitu. Beliau kan. Terus aku bilang pun napi kita beli gitu kan, aku belum tahu akrab kan napi gitu. Enggak, kalau emang mau belajar sini ke Sanggar belajar gitu. Terus aku kan mikir kan, nggak bisa ngapain juga sih gitu kan, kayak nggak percaya diri. Akhirnya aku bilang, tapi aku nolak. Aku bilang kayak gini, Tiang sibuk 3 hari ini gitu. Padahal Tiang nggak ada sibuk sama sekali sebenarnya. Aku itu kayak gini, berpikir dulu. Akhirnya setelah 3 hari itu banyak masukan dari keluarga, dari teman dekat, dari kapuk juga. Coba deh, siapa tahu nanti hoki gitu kan. Kan waktu itu juga lagi banyak-banyaknya bondres yang yang lagi naik daun. Terus budget bondres itu juga luar biasa. Aku mikirnya itu karena aku juga nggak punya kerjaan kan. Nggak apa-apa dong, emang harus duit tuh liatnya. Walaupun sing kerjaan cara PNS, tapi lumayan. Yang penting menghasilkan itu juga. Nari kan hobi nih, emang aku juga mantan dewa loh, wali hobi ini berbayar. Mikirnya kayak gitu juga, siapa tahu ya gitu. Akhirnya aku setelah 3 hari itu aku bilang mau, terus aku datang ke Sanggar. Aku diajarin menggending semula itu aku diajarin semua bagaimana penari tajel keluar awal sampai akhir dan sebagainya. Aku diajarin 3 hari kemudian aku langsung diajak show. Langsung diajak show. Terus itu pun show pertama kali setelah aku latihan itu yang nonton tuh bisa dihitung dengan jari, sedikit banget. Tapi penampilannya ada dengan peta kan biasanya kan akan balik itu kan rame. Pertama kan aku nggak matah, dulu sombong. Jadi bener aku nggak maksudnya nggak sementah itu gitu. Orang tuh masih ketawa walaupun dikit yang nonton. Aku juga takjub, kok mereka nggak ini ya, aku nggak kelihatan di mata mereka, malah mereka senang. Biasa kan tuh jajarin. Akhirnya dari sana selesai nari, udah baru aku berpikir gini, tadinya ada yang krik ya, akhirnya yaudah deh lanjut langsung PD langsung. Akhirnya lanjut udah sampai gabunglah di sana di Sanggar Cengeng Mas. Terus sekarang ada di Sanggar atau grup atau perseorangan? Kalau aku sekarang setelah di Cengeng Mas, aku selesai kira-kira 2 tahun yang lalu mungkin, kurang lebih. Aku buat ini tim sendiri. Tim Bukan grup, tapi tim. Aku beda. Jadi menurut aku kalau grup kita udah kukuh nih, orang-orang ini. Jadi kita nggak boleh keluar dari grup. Berarti di Keramitan. Kukuh. Enggak. Apa sih? Kokoh. Enggak, kalau menurut aku kalau grup emang udah bakalan kemana-mana. Kayak silakan Kang Mas kan dia bertiga berlima gitu. Kemana, kalau aku enggak. Jadi aku tuh bisa ke siapa aja. Tapi ketika kalau ada job ke aku, pasti tim aku yang jalan bertiga, berempat sama kita. Berarti ada manajer nanti yang manajer enggak.
Nah, Kalau jobnya dari aku, ya aku yang memanajerin. Kalau Oke. jobnya dari Kapo, ya Kapo. Poinnya sebenarnya aku kan kasih nama nih Komedi Kepo. Komedi Kepo namanya. Yang poinnya di sana adalah aku sama Kapo. Tapi kita punya kayak tim lagi satu dari Ubud, Sapir. Kita masuk. Tapi dia juga punya tim Sapir beda. punya juga kan? Nah, Ya. Sapir juga punya tim beda, Lalung Legot namanya. Terus aku punya tim. Jadi kita tuh bukan grup, tapi kita tim pas saat manggung itu aja. Artinya tergantung kalau Kalau kamu si ada penyelenggaranya maunya dua ya berdua aja, berdua, gitu, berdua. tiga aja gitu. Jadi nggak diikat lah sama kata grup gitu. Sekarang kan the grup kadang-kadang yang rentan dibicarakan keuangan, masalah keuangan ya. Nah, gimana ngaturnya kalian berdua atau bertiga di saat ada? Jadi masing-masing kita sih udah ngerti nih, karena kita udah punya budget sendiri-sendiri. Misalnya kamu udah punya budget, Lisabel udah punya budget, misalnya aku punya job nih, ya aku gaji dia sesuai budgetnya dia. Gitu. Terserah dong, aku mau ngambil aku mau ngasih berapa ke orang, tapi yang penting gaji mereka udah sesuai dengan apa. Kalau misal itu kurang, misalnya jobnya kita minim dapat nih kayak ngayah di pura gitu, misalnya minim kita dapat, kita bilang bahwa ini uangnya minim dan dia pun ngerti kita kasih berapa ya oke gitu. Itu pun sebaliknya kalau mereka punya job ya seperti itu mainnya. Jadi kita nggak ada kamu harus dapat segini, ini harus dapat segini, ini harus enggak. Jadi yang penting sesuai budget masing-masing. Artinya kalian bertiga atau berdua tuh berpartner lah iya. Gitu. Amun emang man lebih ya kita bagi lebih. Kalau dikit ya udah dikit gitu. Wow, mungkin masalah corona. Sing ada mata-mata gitu. Ya. Berarti sekarang udah berapa lama menekuni bidang seni lah? Kalau likunya 2015 2014 akhir kalau nggak salah aku mulai. Jadi baru 6 tahun 7 tahunan lah. Tapi kalau selain itu ada? Enggak, maksudnya kan aku emang nari dari dulu. Dari baru Ini lahir MC nari. kuning kan MC. Ya aku kan MC. Itu Aku Apa MC. Manja Joget, lidah, ya, dancer. apa? Oh lidah manja itu. Oh, lidah Enggak, manja. itu gini apa namanya kuliner food, jual makanan online gitu. berarti ini ya multi talentan berarti ya. Talent Tahu di talent. gitu. Terus kesan orang tuanya kan? Dia kalau sudah tahu sekarang seorang anaknya yang laki-laki normal kan? Astungkara. Tuh, menjadi seorang perempuan ini. Jadi kalau dari pihak orang tua sing nggak masalah sebenarnya. Aku pun masuk ke Cengking Mas, aku minta izin kan, nggak kena Ya, yang ya, gitu loh. Minta izin. Siok memang. Dan mereka kan udah tahu kalau aku dari dulu bisa nari cewek. Emang aku di Banjar dulu kan nari cewek juga. Kalau misalnya ada acara kayak gitu, kayak ada lan gitu, ambil peran cewek. Di Banjar kan banyak enggak sih, emang dari dulu yang laki-laki itu jadi cewek. Kayak gimana ya, kayak cewek tuh agak lebih susah buat ikuti drama Kadang gitu ya, pokoknya ngerti deh. Mereka beneran di Banjar tuh nak moni normal payasin gitu ulang tahun skor uno payasin cewek ya ben gede ben tipe lima Kayak gitu, gitulah. Dan anak Thailand sih kita. Dan emang aku basicnya nari cewek itu kuat. Ya. Jadi emang dari dulu di Sanggar pun nari cewek diajarin sama gurunya, pernah nari cewek diajarin, karena menurut gurunya itu kalau kamu mau jadi terjun di dunia seni tari ya kamu harus bisa nari cewek sama nari cowok kayak gitu. Itu menurut gurunya yang dulu. Akhirnya kalau masalah keluarga itu enggak atau saya enggak setujunya, Selama ini enggak ada masalah ya. ya nggak ada masalah sih, nggak terlalu sampai sekarang masih. Malah kalau sekarang kan pandemi ini, masalah pandemi ini malah bingung orang tuanya aku nggak nari kan. Soalnya cuannya hilang Kan ya. Poinnya kan kita kerja di sini ya, bukan sekedar kita mau tampil gitu, bukan. Emang kembali lagi kerja. artinya satu hobi, kedua dibayar. Hobi yang dibayar tuh kewah Mahal ya. Rasanya kita udah pas di sini, bakal enak gitu. Kerjaan yang sekaligus hobi itu bakal enak ngejalanin. Setelah pementasan yang cukup banyak sebelum corona kan
Setengkara aja. Yang senawangge rempong di Tabanan, Setengkara di Tabanan. Tabanan. Yes, emang. mungkin di Bali. Yes, nama. Pementasan nih berkesan di Josan. Paling berkesan aku pikir-pikir dulu. Nih, Bang. Terus kelebihan pentas. Enggak gitu. Mana yang paling berkesan ya? Banyak sih, beda-beda kesannya. Artinya kalau kita setiap- lah, mungkin mungkin sing idang sapa lah di Josan. Ya, banyak sih. Mungkin Mana itu ya? jodoh gitu. Sing ada gitu. Oh gitu. Aku berkesan nih ada nih. Aku nari. Aku kan baru-baru nari. Jadi aku nggak tahu nih bakal gimana situasi panggung kayak gitu. Adalah Terus stop dulu. Artinya sebelum pentas, nggak sih siap bangun dulu. Enggak, emang Oh, gue langsung. properti panggung. Oh ini nama dini karena gue dini kalau ketemu Enggak. Kalau kita nari kayak gitu kan nggak harus latihan di stage dulu, nggak usah. Nggak, bukan masalah itu, situasi panggung maksudnya. Situasi penontonnya kayak gimana kita nggak tahu nih. Ada salah satu aku di daerah yang lumayan jauh, nggak sih jauh, masih di Bali. Nah, kan notabene orang di sana itu gimana ya? Ya gitulah, nggak mau cerita. Intinya pas aku nari nih, Sensor, karena aku akhirnya baru banget terjun di dunia itu, karena aku nggak tahu situasi kan. baru tapi langsung pementasannya jauh. Sih, maksudnya udah sempat jalan tapi nggak tahu situasinya kayak gitu. Aku nari joget nih, bla 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 bla. Kan kena tuh gesek-gesekan tuh. Gesek-gesek apa nih? Ngerti Oh lah. cowok nih cowok. Nah, gitu. Oh ya cowok. Kita digesek-gesek. Oh. Nah, gitu dah. Kan aku shock tuh karena aku digesek-gesek kan kerasa tuh ya. Oh keras. Kerasa ngerti kan? Ah, Rasanya. Aduh. Kerasa kan? Terus, Aku akhirnya- nari dia di belakangku. Kan kerasa tuh gesek-gesekan. Ya aku sempat shock tuh, ya ampun. Kok gini gitu kan, ngerti kan? Karena aku sebelumnya nggak kayak gitu, Coba agak mistis di satu nih. nggak pernah Terus. ngalamin seperti itu kan. Betul. Jadi aku itu pertama kali terus aku kayak gini, ampun, kok gini ya gitu. Terus aku sharing sama penabuh kan nanya, gini tadi pas nari aku digesek-gesek. Terus ngena gitu, ya ampun sih gitu kan. tapi setiap pementasan kan mesti gitu kan biasanya. Ya tapi kan nggak sejauh ada itu. jahil. Gesek-gesekannya kerasa itu maksudnya connect, ngerti nggak sih? Oh. Dianya connect gitu kan kerasa. Ngerti. Sudah. Nah, Itu kan kerasa itu makanya gue dan gini. dan Kok itu, sampai dan itu kan sing sekali dua kali kan. Itu Setiap loh. pementasan isi ngibingnya pasti isi ngibing ada nih keras-keras Kan sih gitu. tapi yang aduh ngerti. Ada. Itu tuh emang benar kerasa karena itu udah connect, ngerti kan? Iya, Udah makanya. up dia, udah kemana-mana. Imajinasinya mau beda. Makanya aku gini, kok bisa sih gitu, ngerti nggak sih? Kalau aku mindsetnya, kalau kita ngibing ya ngibing aja nggak tanpa rasa. Ya. Itu kan main rasa dong, ngerti nggak sih? Ya, karena di mukanya kamu dilihat. Aku nggak tahu Coba lah. kamu papaya gini Sitawa Itu kan? pertama aku benar-benar shock. Itu, ya ampun aku cetang sebenarnya. Mungkin di sana, kenapa biasa? Mami kan biasa kan gitu dia. Namanya, masa sih gitu. Nah, gitu. Akhirnya karena keseringan kita nari walaupun kayak gitu sekarang ya udah nggak mikirin. Kalau sekarang aku narinya udah ada ininya, antisipasinya. Ada sesuatu yang Gabus. menutup di sana. Jadi aku seberapapun aku duduk di pangkuannya atau tergesek aku nggak bakal ngerasa. No, sudah bos loh. Ya karena kalau itu tuh langsung otakku traveling, ngerti nggak sih, langsung blank. Tapi kadang-kadang berpikir ya sih. Apa sih? Enggak kan Dan- traveling kan nih, jadi kan Oh. kok dia pakai rasa gitu kan, aku nggak berani dekat jatuhnya. Itu lo di panggung kan, ntar dia gimana gitu. Itu sih pengalaman itu. Iya. Yang lain-lain apa ya? Aku apa ini ya? Aku pernah datang ke, enggak, aku diundang nih salah satu acara Seketruna. Tapi seharusnya narinya tuh bulan depan, aku datangnya sekarang. Terus jadwal Sepi. Hah? Enggak, aku nggak tahu nih. Di jadwal aku taruh misalnya aku narinya bulan April. salah naruh jadwal. Salah naruh. Ternyata aku Maret ke sana. Gitu modalnya. Aku sampai sana kan, kok sing mah payas Banjar nah ya gitu. Nah ulang terus keterus sing mah payas Banjar gitu. Terus aku nungguin, teman dulu nungguin, sudah semua kumpul nih. Kok sing ada seketrun namanya? Aku telepon terus. Tahu. Diundang tuh secara grup timnya tuh apa perseorangan?
tim. Sing konfirmasi baru jadi balik. Aku udah kok ngechat sama orang yang nyari itu. Kak, jam berapa caranya jam sekian? Oh ya, aku jam sekian ini dari rumah ya. Oke, gitu aja Wi. Jadi aku nggak tahu tuh dia juga nggak mikir sekarang atau bulan depan atau kapan gitu. Terus aku mikirnya kan sekarang aku datang lah ke sana lucu. Aku lihat banyaknya sepi, aku nunggu teman dulu. Aku telepon orang seketul tuh nggak diangkat-angkat. Akhirnya sudah teman-teman udah ngumpul nih, baru terus ternyata telepon lagi. Ternyata enggak mau salah. Acaranya tuh bulan depan bukan sekarang. Waduh. Berarti pas itu kalau ya bongol berarti ya. Nah, itu sih pengalamannya. Banyak sih sebenarnya. Aduh. Kalau dicetak ini mungkin jadi kitab suci. Oh, part kedua tuh. Itu dah. Nah, tadi saya sempat posting di Instagram, di story, di Messenger, di Facebook, di WhatsApp, di YouTube ternyata anak bertakon. Ini ada nih. Ada mah, tuh apa susah video. Nah, nasinya saja lagi GR sih. Oke. Sudut klam. Apa itu? Bidan nganten. Nganten ketika bidan nganten. Kalau nganten aja anak moni, apa dia nak lu? Lu mikir deh. Ya Gerempong nganten jangan moni mungkin, kalau aslinya enggak. Seandainya dia seorang Gerempong. Kalau Gerempong emang bisa nikah dia. Dan nganten jangan moni, nyenkel antenin. Anggap artis nyenkel dot antenin seorang Gerempong. Nanti siapa mau diantenin itu? Gak ada. Hah? Gak ada. Maunya bule. Bule Canda. Jadi aku nikah pasti lah, aku Clara dapat jodoh itu bakalan nikah. Sekarang udah ada pacar. Dia punya cowok gitu jangan. Malu. Dong jangan cewek. Dia punya pacar gitu deh. Pacar. Dia punya pacar belum? Karena susah ya kalau terima aku. Ya, kerjaan. Susah banget. Kalau kamu mau sama aku, terima dulu. Benar. Kalau kamu nggak bisa terima Gerempong, nggak bisa ya. Itu poinnya. Kalau kamu bisa terima Gerempong ya udah aman. Karena cinta itu bisa dibentuk. Intinya pas yang nganten sih mungkin mau payah sini untungnya. Itu. Pikir loh. Nah, ada lagi. Dekal Putu Bali. Semoga sukses terus di Rempong. Dan Brother Clean Red. Iya. Si Dera Putu. Brother Clean Red itu apa? Cuci motor. Siapa punya? Cuci mobil. Siapa punya? Ini aja Putu jadi. Oh, kamu. Iya, sekarang. Bagus ya. Berjalan. Penggiringan sponsor bagus. Dera Putu. Kok mau sih cantik gitu kalau lagi dandan? Kan makeup, kan dandang. Jadi Gerempong tuh emang diusahakan Dan memang harus mendalami Emang. suatu karakter. dulu ya. Kalau kalian gini follower aku di Instagram, boleh scroll ke bawah. Aku nggak kayak gini dulunya. Jadi awalnya tuh makeupnya benar-benar menurut aku nih jelek dan kelihatan banget bahwa ini cowok. Anggap dah. Dan itu waktu Baru-baru awal-awal. belajar sendiri ya. Iya sendiri. Baru awal-awal. Emang sih aku emang bisa makeup dulu, tapi ya gini. Kalau kita mau tahu karakternya kita, harus kita yang tahu kan. Jadi itu bakalan bertahap, bukan langsung jebret gitu bisa cantik enggak. Influence. Pokoknya gini, sih harus gini karena Pangnawang lu karakter wajah Raga Pedidi. Ya. Boleh nggak dari awal aku tuh jelek banget, bener-bener masih kelihatan cowok. Terus aku belajar sambil nari kan karena terusnya nih. Jadi tahu lah karakter wajahnya dibawa ke cewek itu kayak gimana. Akhirnya sampailah ke aku udah hafal nih sama wajahku dan cewek itu kebiasaan ya. Terus kita harus gini juga pas sama Payas tuh ekspresiin diri gitu loh, bahwa kamu harus pas sama Payas tuh gini, gue cewek gitu, ngerti kan? Jadi bawa tuh rasanya set pasti bakalan nyampe ke wajahnya gitu kalau menurut aku. Jadi harus pas make up tuh gue cewek nih, pas gimana lirikanya tuh harus belajarin lewat cermin gitu. Endra Aris, salam dari Rempong. Ya, salam balik Endra. Ginok Warlock, takon jap kedai kopi kok tutup di tikungan panggung Karung. Itu bukan punya aku. Maroko ngideh kopi kemo. Itu bukan punya aku, itu punya orang lain. Klarifikasi deh. Itu bukan punya aku, itu punya orang lain. Aku di sana dulu cuma bantu-bantu aja gitu. Karena aku nggak ada kerjaan masa pandemi. Oh, baru-baru ya. Gak ada kerjaan ya. Mungkin kalian yang sing corona punya lowongan pekerjaan ya serah mensing corona kene sing maan pun nulungin asano.
menyibukkan diri itu. Oh gitu. Aku pengen main sing man main. Apa sih? Belum tentu. Aku terima kasih saja. Nah, sengket kok. Nih, kangkung. Di Kangkung lagi apa? Tanya mau geknya. Kapan lagi dugem sambil kerawang? Dia nih ngajak-ngajakin gue nih, dia nih orang gila. Dugem enggak, aku orang baik-baik, jadi enggak suka dugem. Engke kok bisa yo kok nawai dugem sambil kerawang engke. Ngire. Orang dia gitu, bukan aku dia. Hah? Dia yang kerohan. Orang gila. Orang gila. Dah jangan. Aku orang baik-baik, enggak suka. Udah curang keng. Udah. Sekarang kan lagi pandemi nih. Corona. Ya oke. Otomatis kerjaan menurun. Mm. Selama corona kegiatan apa kan sih? Aku sibuk juga. Aku sibuk. Sirup jak bubuk. Oke. Nah, sibuk juga kan. Aku kaum rebahan sekarang guys, makanya aku ngedian kayak gini. Ngomong ini ya. Kembem. Ngomong. Kayak gitu. Berarti memang benar-benar nak ada kegiatan. Enggak sih, paling kalau ada kalau mood aku buat YouTube gitu. Soal tepuk di Paling endorse. Instagram tuh rame bisa ada kan, kadang di nongkrong di kafe timpal ya. Ya kalau itu kan kerjaan yang nggak menghasilkan. Cuman satu sisi Irago niat dia ya timpal. Ya berbaur. Jadi aku sistemnya gini, aku tuh orangnya harus ketemu orang banyak. Karena udah kebiasaan mungkin ya. Aku tuh senang tuh kalau udah teman-teman ketawa, aku bahagia gitu. Iya. Kalau aku nggak ngelihat orang tertawa, jadi aku tuh merasa gini, aduh kok gini ya, kayak gabut gitu. Makanya aku sering banget aku gabut. Makanya punya temen tuh banyak tuh enak. Jadi ada teman, ayo kesini yuk, aku kayak ngelucu di sana lah. Kamu lucu nggak dibayar, tapi dibayar dengan rasa gitu loh. Jadi aku bahagia. Percaya nak artinya Irago tuh tema sih. Sugih udah gede, tapi Sugih udah timpal, lu ngerti kan? Nyenawang udah timpal, mang job gitu. Ya benar. Ketemu orang-orang baru. Ya, tuh. harus. Oke, pesan-pesan nih, Dena untuk generasi, untuk adik-adik, untuk yang mungkin belum pede tampil nari atau apa sih resep seorang Gerempo? Resep apa ya? Intinya mau belajar itu ya, mau belajar usaha apa yang kamu mau ambil. Maksudnya mau nari kayak gitu, mau ngambil tokoh tari kayak aku nih ngambil tokoh liku gitu misalnya. Ya kamu intinya belajar terus, jangan pantang mundur gitu. Kalau misalnya ada cibiran dari orang kayak gitu, yang penting kamu buat kuatin hati, ingat apa tujuan kamu, itu yang kamu tempuh dan totalitas gitu. apa ya sing totalitas Ya ada runguanmu nyena udah. yang penting ya kalau udah positif, yang penting udah positif kan. Kalau itu kita bakal ambil tuh perkataan orang tuh kapan kamu mau maju kayak gitu. Aku ngambil sih, aku orangnya baperan juga weh. Tapi aku berusaha gimana ya, berusaha menampik itu ini. Ya udah deh, biarin deh gitu. Makanya kadang-kadang aku misalnya ada bulian di Instagram, ya udah aku blok. Emang ada punya haters? Banyak aku Oh, ada apa kan? Terang-terangan nge DM yang biasa. Cewek? Cowok, ibu-ibu, bapak-bapak semua. Salah satunya yang kan satu masa Ada Indonesia gitu masa Bali gitu nah. Lu mungkin Bali, lu kan nak ngurusin hidup seorang. Nak Bali 2021 padahal. Nak Bali ya dengan bulian. Dia gini Mas. Kak, kenapa sih kalian menilai orang itu dari dari gender? Iya. Mau dia cowok, mau dia cewek itu sama aja. Mau dia anggap sorry ya buat orang-orang kayak transgender atau emang bencong atau itu. Jangan bully mereka juga punya ranahnya sendiri. Mereka berkreativitas yang penting positif ya kan. Aku sering bully kayak ini. Bagus-bagus ngejang di nak lo. Ngejang kayak gitu. Itu termasuk bulian lo, itu nyakitin lo, maksudnya ini gue kerja gitu. Ini kerja nggak ada intinya bukan sekedar aku mau tampil gitu loh. Ini kerja aku dapat duit dari sini gitu ya kan. Banyak yang ngebully kayak gitu. Misalnya aku buat konten terus ada yang komen kayak gini, muntah gitu di sana gitu.
itu ngebully loh sebenarnya, kayak meremehkan Ya. kita. Pasti banyak kok. Ya. Contohnya bisa nih gitu. Benar-benar. Suat ya dari gitu gitu. Apa sih ngapain lo Oh, ngurusin hidup jauh gue? gitu. Jangan ngurusin suat gitu. Mang bekal sing masih. Masih cuma balik cangket deh. Iya kan? Dia pura-pura aja tuh nyari biar mungkin dia mau aku tuh screen terus aku jadiin story, aku tag dia gitu. Pansos. Aku nggak tahu semua orang-orang kayak gitu. Banyak itu terang-terangan nge-DM ada, bukan cuma di apa ya, di komen di story, bukan. Misalnya aku ngasih pertanyaan gitu tuh di apa namanya? Tuh di story tuh Sering-seringan. mereka tuh secara tidak langsung ngomong kayak gitu, kayak terutama ke gender sih sebenarnya. Ya. Nah, Rugi orang tua ngelahirin awak dari mana, ngujang awak dari lo gitu. kayak Gitu. Kelamin gue masih nggak ada ngerubah. nu lantang kok Di kelamin. semua ini masih ada, nggak ada berubah. Pikir dong, nggak ada ngerubah, emang cuma kerja doang. Dia tidak ngerti. Makanya sering kayak gini. Coba deh datang ke rumah, ngobrol sama aku, kenal sama aku. Kenali dulu dengan nyatanya, bukan karena katanya. Benar, kata-katanya aja. Dia kan lihat aku gini nih, kalau aku di bermedia sosial itu, ini kan Instagramnya Gek Rempong. Aku bakal di sini nih, aku di Gek Rempong nih, anggap aku panggung aku di panggung apa namanya, media, panggung online gitulah. Jadi walaupun aku nggak berpakaian liku, tapi ketika aku ngomong pasti aku bakal rada Dan gayanya. lihat di Instagramnya kamu kan punya dua kan, cowok satu, seorang Gek Rempong satu kan itu kan. Aku bilang. Jadi kalau kalian lihat aku di Instagramnya Gek Rempong, Ya Gek Rempong. itu ya Gek Rempong, Ya. dan aku pasti berlagak Gek Rempong, pasti semua itu settingan menurut aku. Benar. Jadi menurut aku nih, mungkin kalian menilai enggak gitu. Ya udah serah lo gitu kan. Jadi kalau aku gitu, Di Instagramnya Disna ya itu emang foto-foto Saya. aku semua, foto-foto aku ini Aslinya kamu, aslinya. ya. Kadang-kadang aku ngeposting sih fotonya aku juga di Instagram Gek Rempong. Itu paling ada endorse atau enggak aku pengen aja gitu ngepost biar ada fotonya. lumayan lo followers banyak yang manfaatkan. Karena ini juga aku anggap itu kayak album aku gitu, sejarah aku bakalan nanti penerus aku bakal tahu bahwa ini Gek Rempong. Siapa tahu nanti aku punya anak gitu, Benar. anak itu tahu oh ini kerjaannya orang tuaku dulu kayak gitu, biar dia tahu. Karena ke depan ini nggak ada lagi album. Nggak ada album, Album itu bakal ya, di online, oke. kita bakal dilihat. Mereka tuh bisa nge-share aku, misalnya kayak sekarang aku ditahu sama banyak orang, pernah aku masuk media, ketika dia ngecek Gek Rempong itu muncul lah Gek Rempong Banggaan, Snapchat. ada kebanggaan juga. Ada kebanggaan dari dong, anak walaupun cucu. kelihatannya di koran gitu, yang penting kan positif ya kan, nggak jadi gini, bukan berita negatif. Pertanyaan terakhir nih, Apa itu? sampai kapan kau nyimak gaya gini? Kalau sampai kapan, aku udah aku udah statement di Instagram aku dari baru-baru aku mulai. Jadi Tapi gua postingan dah lama ya. jadi gini, ini kan hidupnya berputar nih, kita nggak bakal tahu kita tuh kapan berhentinya, Benar. ya kan? Kita nggak tahu bakal berhentinya. Jikapun Tuhan menghendaki aku berhenti, aku bakal berhenti. Tapi aku mohon sama Tuhan, kasih aku pekerjaan yang lebih layak dan lebih dari ini hasilnya. Misalnya, suatu ketika aku punya keluarga, aku punya istri, itu misalnya kan. Kalau istri aku nyuruh aku, kamu stop untuk nari ini, aku bakal bilang, kamu bisa nggak kasih aku kerjaan yang lebih dari ini, yang bisa menghasilkan lebih dari ini. Kalau kamu bisa ngasih aku pekerjaan yang lebih penghasilannya dari ini, aku bakal berhenti. Kayak gitu loh. Jadi ini kalau aku bilang berhenti nggak sih? Ini Kalau pandemi. hati nuraninya belum gini ya kenapa harus berhenti? Jadi ini kan emang satu, aku adalah menghibur orang, Ya, mengajarkan seni budaya Bali. benar. Ini budaya Bali, Benar. seni tari. Ngapain harus berhenti? Ya, Emang seni tari itu nggak berhenti, kenapa yang ngelakonin harus berhenti kan? ya. Gitu. Jadi ketika nanti pun aku disuruh sama orang tua, tapi gini, kalau ibuku bilang stop, aku pasti stop sih. Karena orang tua, kita kerja tanpa restu orang tua tuh nggak bisa menurut aku. Ya. Ya kan Wi, kalau misalnya istri yang nyuruh gitu nantinya, tapi aku bakal bilang, lu mau hidup dari mana? Cang kalau ngidupin nih itu kan Nah, istilah gitu. kasarnya. Ya kan, ini pandemi aku ngajarin ini. Dulu pengen aku berhenti karena aku capek dengan
bulian orang, Oh, capek sempet. dengan perkataan orang. Aku pernah waktu itu pengen berhenti, tapi pas pandemi ini aku sadar, Hmm, dulu gue pengen berhenti kok. Kalau aku berhenti kayak sekarang dah jadinya hidupmu ya, benar. nggak ada pekerjaan, nggak ada penghasilan. Hmm, Terus dulu kalau aku berhenti kan, ya aku bunuh diri sendiri dong. hmm, Ya kan, emang sih kita bisa cari pekerjaan sendiri, tapi ya cari pekerjaan sendiri. Misalnya jadi apa nih, pekerja di salah satu hotel atau villa atau apa, gajinya nggak sama kayak apa yang aku dapat. Aku nari berapa kali aja sebulan dah penghasilannya lumayan kayak gitu. ya oke lah. Artinya keuangan kita kan harus mikirin juga keuangan, tapi yang susah itu kenyamanan. Kadang-kadang. Iya sih. Kalau seandainya nyaman, walaupun dia uangnya mungkin lebih tapi nggak nyaman kan enggak. Poinnya itu juga sih. Misalnya kalaupun dia ke sini ya uangnya kecil, tapi ini hobi sekaligus Iya. ini, aku sih tetap sih. Kecuali ya nanti emang aku diharuskan untuk berhenti sama Tuhan, ya aku berhenti gimana dong? Maksudnya ada something problem apa gitu modelnya yang mengharuskan aku selesai, sorry, aku bakal selesai. Hmm. Tapi sekarang sih pengen maju terus, pengen Ya, terus, sekarang ya. nggak ada pengen niat untuk selesai, nggak ada. Oke, pertanyaan cepat nih nah, harus jawab dengan cepat. Oke, apa itu? Cewek, cowok, Cewek, cowok? cowok. Cewek, Bali, luar Bali. Bali. Corona apa HIV/AIDS? Corona. Ayo mati. AIDS. Gila kali lo bikin AIDS. Teman-teman, kita sudah ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 menit keren deh. Artinya santai lah, nih santai sambil minum Iya. dari the mocktail. Ini the mocktail tuh enak banget Nanti beneran. juga dikasih ada bakmi dari teman saya juga. Yang jelas kita nih lokasinya nih ada di area cuci mobil dan motor and food court. Food courtnya nih ada nih the mocktail sama. Nanti aku dapat cuci mobil gratis dong. Jenik gak itu? Iya dong, ya kan. Mobil-mobilan. Mobil aku. Nanti datang ke sini terus dicuciin. Gampang lah, gampang. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton channel yang mungkin berfaedah atau tidak. Iya. Yang jelas di sini saya ingin mencoba apa istilahnya, menjamah teman-teman yang Menjamah bahasa lu. Apa? Dijamah, guys. menjamah Iya. ingin menonjolkan lah teman-teman yang Menonjolkan lagi. Bahasanya menonjol apa yang ditonjolkan? apa men lu nah Apa? ingin Mengangkat. mengangkat lah potensi-potensi yang ada di lokalan Tabanan. Oh gitu. Seniman. Jadi ini channel-channelnya buat orang-orang lokal. Pokoknya istilahnya Narasumbernya lokal. lokal. Artinya ingin mencoba membuatkan panggung untuk teman-teman yang mungkin belum pernah terekspos tapi potensinya besar ya. Mau bakal diajak dialog gitu. Saya berusaha untuk itu. Dan Ya. mudah-mudahan banyak yang nonton, banyak yang kemudian nih misalnya tuh kayak Rempong, banyak yang subscribe gitu Ya, kan. jangan lupa subscribe channel aku juga. Apa dan? Gak rempong. Ya, Eh, di sini ya. Isi gitu kan? Oh, sini di deskripsi. Di sini. Oh, di deskripsi. Ya, oke. Oke. Channel Get Rempong pakai S. Oke, saling subscribe nih. Iya, iya. IG-nya juga ya, Instagram juga Get Rempong. Get Rempong isi S. Ya, S Get Rempong. Soalnya li mau kalau Get Rempong li si. Ya, akun fake jangan. Get Rempong isi S. Oke teman-teman, terima kasih. Selamat malam.